Kembali lagi ngurus kebun mini atau mini garden sederhana yang sudah diterobos oleh sapi atau hewan ternak orang. Dan ada teman-teman yang bertanya, bagaimana bisa masuk bun padahal kebunnya dipagar. Iya, tapi yang namanya sapi kelaparan walaupun dipagar tetap dia maksa untuk nerobos pagarnya atau merobohkan pagarnya untuk bisa masuk ke dalam kebun untuk makan sepuasnya. Karena pada saat itu tanaman di kebun miniku ini lumayan banyak yang bisa dia makan. Jadi karena sapinya sudah kelaparan, jadi terpaksa mungkin dia terobos pagarnya. Lagian juga pagarnya tidak sekokoh pagar yang pada umumnya, karena itu pagarnya saya bikin sendiri, melainkan dari sisa-sisa kayu atau kayu-kayu bekas yang saya jadikan pagar, dan yang bikin saya sendiri. Dan maklumlah kalau hasil kerja perempuan dengan laki-laki itu berbeda, apalagi kalau kita menggunakan bahan seadanya pasti tidak sekuat dengan kayu atau bahan yang masih baru, apalagi kalau yang kerja bukan laki-laki. Kenapa pada saat itu bukan laki-laki yang kerja atau bukan suami? Karena pada saat itu suami lagi tidak di rumah dan saya sudah nekat untuk bikin kebun di samping rumah karena kebetulan ada lahan kosong. Dan sayang kalau dibiarkan terbengkalai seperti itu, dan saya orangnya sehobi itu untuk menanam. Jadi saya nekat untuk bikin sendiri pagar sehingga saya bisa tanami berbagai macam sayuran. Walaupun sebenarnya di sebelah sana ada kebun lagi yang bisa ditanami, tapi karena menurutku di sini ada tanah lebih dekat lagi untuk bisa saya keluar masuk segampang itu. Pokoknya keluar dari rumah bisa langsung ke sini. Jadi tetap saya kerjakan atau bikin kebun ini biar ada kerjaan saya di waktu senggang setelah mengerjakan pekerjaan rumah. Jadilah kebun ini yang tersisa terong, kemangi, dan beberapa lombok yang tidak termakan oleh sapi. Dan di sana juga ada tanaman tomat yang sekarang harus saya dirikan kembali atau saya rawat kembali. Dan di sini saya sudah mulai meracik kembali media tanamnya, karena sebagian tanah yang di dalam polybag saya keluarkan, saya mau olah kembali dengan kohe kambing. Dan caranya saya ngolah tanah seperti ini saja, saya tidak pakai yang namanya sekam karena di daerah kami tidak ada sekam dan saya malas untuk beli-beli begitu. Jadi saya mending manfaatkan yang ada saja. Dan ini tuh sudah saya kerjakan sudah 2 hari, tapi tidak ke video karena menurutku riwah untuk videokan semua yang berantakan ini. Jadi saya ambil video sesempatnya saja. Oke, karena di sini saya mau lanjut untuk mengolah tanah, jadi saya akhir dulu kontennya. Sampai ketemu lagi di vlog randamku berikutnya.